me versus Jesus in the octagon. I tell you what, there's not a man alive that can beat me. Orang sombong akhirnya kalah. Nama The Notorious Conor McGregor memang tidak diragukan lagi merupakan salah satu petarung terbaik UFC. Looking to finish it here. Conor McGregor, another first. Pada periode 2011 hingga 2015, McGregor menjadi buah bibir di UFC setelah menggondol sabuk juara kelas bulu dan meraih 15 kemenangan berturut-turut di UFC dan Cage Warriors. Tapi dominasi McGregor kandas sejak tahun 2016 dan kerap menjadi bulan-bulanan di UFC. Konon, kemerosotan karir McGregor ini bermula sejak ia mengucapkan pernyataan kontroversial yang terkesan merendahkan Tuhan. Me versus Jesus in the octagon. I tell you what, there's not a man alive that can beat me. Yuk kita kupas tuntas awal mula kemerosotan karir The Notorious ini. UFC! Sejak dulu, McGregor memang dikenal dengan tingkah tengilnya yang bikin emosi lawan maupun penonton. Bukan Conor McGregor namanya kalau nggak kontroversial. Salah satu pernyataannya yang paling kontroversial terjadi pada akhir tahun 2015. Saat itu, McGregor sedang dalam puncak kejayaannya dengan raihan 15 kemenangan berturut-turut di berbagai kompetisi MMA. First to the ear. There's a punch. Dalam sebuah interview bersama TMZ Sports, McGregor yang sedang berada di puncak kejayaan dengan angkuhnya mengatakan jika tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya termasuk Tuhan sekalipun. And how would me versus Jesus in the octagon? I tell you what, there's not a man alive that can beat me. But Jesus ain't alive, is he? So I don't know. Maybe he could come back from the dead. I don't know. I'd still whoop his ass. Walaupun bermaksud bercanda, namun ini menjadi pernyataan paling kontroversial yang pernah dilontarkan McGregor dan memicu amarah umat beragama di seluruh dunia. Lucunya, setelah McGregor mengeluarkan pernyataan kontroversial ini, karirnya justru merosot drastis. Dari raihan 15 kemenangan berturut-turut menjadi 4 kekalahan dari 7 duel terakhirnya. Sekitar 3 bulan sejak pernyataan kontroversial tersebut, McGregor justru harus menelan kekalahan pertamanya sejak bergabung di UFC dalam duel melawan Nate Diaz. Pertandingan McGregor versus Nate Diaz ini terjadi pada Maret 2016 dalam duel bertajuk UFC 196. Here we go! Awalnya, duel McGregor versus Diaz ini berlangsung sengit. Kedua petarung saling melayangkan serangan terbaiknya masing-masing. Conor the aggressor here early. Tapi di ronde kedua, Diazlah yang mulai tampil mendominasi. In the Diaz world. Excellent exchanges here. McGregor terlihat hanya bisa pasrah menerima gempuran serangan Diaz. And he senses it. Diaz. A couple of big punches. He caught him again with a right hook. And another left. And again with a combination. Sebuah kuncian rear neck choke maut akhirnya mengakhiri perlawanan McGregor pada laga debutnya di kelas welter. Now he's got the back. Now. He's done it. Kekalahan inilah merupakan kekalahan pertama The Notorious di kancah UFC. Inilah akhir dari rentetan 7 kemenangan beruntun di UFC dan 15 kemenangan beruntun di berbagai kompetisi MMA. He was efficient. I wasn't efficient. That was it. I feel I hit too much arms, too much. These things happen. I learn, I grow. I took a chance, came up way. It didn't work out. It is what it is. I'll face it like a man, like a champion, and come back and do it again. Round number 2, declaring the winner by submission due to a rear naked choke, Nate Diaz! 2 tahun kemudian, tren buruk McGregor kembali berlanjut saat berduel melawan jagoan Dagestan Khabib Nurmagomedov. Duel bertajuk UFC 229 antara McGregor melawan Khabib Nurmagomedov inilah bisa dibilang kekalahan paling memalukan selama karir profesional Conor McGregor.
Conor McGregor. Awalnya sih, McGregor dengan songongnya mengolok-ngolok Khabib hingga ke urusan personal. Tapi di oktagon justru keadaan berbalik 180 derajat. Early, so he's not so powerful. So this second round he'll be fresh. Let's see what he does with it. Di atas oktagon, McGregor yang kowar-kowar sebelum laga justru dibuat lenyap oleh Khabib Nurmagomedov. Conor's in serious trouble. Setelah dibully hingga 4 ronde, sebuah kuncian maut yang dilakukan Khabib akhirnya mengakhiri perlawanan McGregor yang akhirnya menyerah dan melakukan tap out. Duel bersejarah inilah yang tidak akan dilupakan McGregor dan Khabib sampai kapanpun. Viva Nurmagomedov. Tren kekalahan McGregor belum berhenti di situ. Pada awal 2021 kemarin, tepatnya pada gelaran UFC 257 melawan Dustin Poirier edisi kedua, McGregor lagi-lagi menelan kekalahan menyakitkan. Para McGregor. 5 rounds. Vámonos Ricky, sí que gana el... Awalnya sih, McGregor sempat mengimbangi perlawanan Poirier di ronde pertama. Ángulo y que tiene potencia. Y aquí no se mira improvisado, se mira que realmente los trabajos de McGregor se empieza a llevar el asalto, la precisión. Tidak terlihat kalau McGregor akan kalah di ronde berikutnya. Tapi keadaan berubah total di ronde kedua. Dustin Poirier menemukan momentum untuk menghabisi McGregor dengan brutal. Parece un poquito. ¡Opa! Ahí está. ¡Opa! ¿Sabe qué conectó? Está en mal estado ahora McGregor. Cabeceo de... McGregor akhirnya takluk setelah dihajar bertubi-tubi oleh Dustin Poirier di pertengahan ronde kedua. Pero cuando conectó de buena manera. Uy, esa mano derecha. Parecía que era... Inilah kekalahan ketika McGregor selama berkarir di kancah UFC. Dustin the Diamond Poirier. Hanya berselang beberapa bulan, McGregor kembali bertarung melawan Dustin Poirier dalam laga bertajuk UFC 264. Let's do it. And here we go. Tonight's Fight Clock is brought to you by the new movie Snake Eyes. Pada duel edisi ketiga antara Conor McGregor dan Dustin Poirier ini, The Notorious benar-benar dibuat babak belur oleh dominasi seorang Dustin Poirier. Hampir sepanjang ronde pertama, McGregor selalu diserang habis-habisan oleh ganasnya serangan Poirier. Endingnya pun sangat tragis bagi The Notorious. Ia harus menderita cedera patah kaki hingga harus rela dinyatakan kalah TKO melalui doctor stoppage. Kekalahan dari Dustin Poirier inilah kekalahan keempat McGregor di UFC. Kekalahan keempat dari 7 pertandingan terakhirnya. Sayangnya, hampir 1 tahun setelah duel ini, McGregor masih belum juga comeback untuk memperbaiki tren buruk yang dideritanya sejak 2016 ini. Mungkinkah McGregor bangkit seperti Conor McGregor versi sebelum 2016? Dustin the Diamond Poirier. Nah, itu dia cuy pembahasan kali ini. Gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan